Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas masalah fikih tentang ibadah sholat. Ibadah sholat itu memang harus benar-benar kita lakukan secara zahir dan batin. Kadang zahir kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, tetapi batin hati kita kemana-mana. Ini yang menjadikan namanya tidak khusyuk sholat kita. Secara ilmu tasawuf sholat kita itu belum dihitung sah. Tetapi kalau menurut fikih ya fahkum bid-dhawahir saja. Kita menghukuman yang dohir-dohirnya saja. Gitu. Dohir itu yang jelas-jelasnya saja. Kalau wudhunya sempurna, wudhunya sah, sholatnya benar, beres dan lain sebagainya, itu dianggap sah. Itu persyaratan itunya juga dimasukkan kepada golongan syah. Ada disebut ini ibadah hati. Memang hati ini harus fokus yang dinamakan khusyuk. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita ragu? Ada mang-mang ragu di dalam hitungan rokaat. Saya katakan padahal sholat itu paling banyak kan 4 rokaat. Ada yang paling sedikit 2 rokaat, sholat subuh 2 rokaat. Ada yang pertengahan, sholat maghrib hanya 3 rokaat. Yang sisanya 4 rokaat, 4 rokaat, terbanyaknya 4 rokaat. Misalnya seperti begini, kita sujud. Misalnya kita sholat sudah mendapatkan 2 rokaat. 2 rokaat. Nah, setelah misalnya 2 rokaat, pas sujud atau dalam keadaan apapun kita ragu, kita lagi berdiri, ini saya udah mendapatkan 2 rokaat, dapat 2 rokaat apa 3 ya, 2 apa 3 ya, itu aja hatinya ragu, mang-mang, duh saya lupa lagi gimana ini kan hukum harus perlu tahu apakah dihitung 3, apakah dihitung 2 kan, kepastiannya bagaimana ini, bingung sholat ngelamun saja, kok ini imam lama amat ya. Ini imam misalnya berjamaah, kita lagi berjamaah, ini imam lama amat ya, ternyata hatinya mikirin 2 apa 3, 2 apa 3. Nah makanya wajib ngaji itu begini. Jadi kalau misalnya kita ragu dalam keadaan sholat, misal khusus di dalam hitungan rokaat, ini menurut mazhab Imam Syafi'i di dalam usul fikih mengatakan, kalau seandainya ragu dalam hitungan rokaat, kembalikan kepada tersedikitnya hitungan rokaat, hitungan saja menghitungnya. Misalnya ragunya 2 apa 3, 2 apa 3. Kalau 3, sebelum 3 apa? 2 dulu. Sebelum 2 apa? 1 dulu, 1 2. Nah titik. Nah ini kita ambil kesimpulan, berarti sebelum kita pelaksanaan 3 rokaat itu dihitungnya 2 dulu, 2. Kenapa? Sebelum 3 2 dulu. Jadi kesimpulannya, kalau ada keraguan di hati kita tentang hitungan rokaat 3 apa 2, 4 atau 3 gitu aja, atau sholat subuh 1 apa 2, 1 apa 2, kalau sholat hitungan rokaat saja umumnya, maka ambil kepada yang paling sedikit. Kalau kita ragunya 3A2, 3-2 berarti 2, baru 2 rokaat kita laksanakan, belum 3. Walaupun kenyataannya memang misalnya 3 rokaat, pas berhenti sholat, mas kok sholatnya 5 rokaat, saya hitungannya tadi 4, ini kok nambah lagi, naik lagi ke 5 rokaat misalnya, iya udah ikutin aja makmum. Itu ada 2 cara, mau mengikutin atau mufarokoh kan. Tapi makmumnya itu harus mengikuti imam gitu. Nah setelah itu yang benar misalnya, walaupun kenyataannya 5, tetap kalau kita ragu jadi imam misalnya, itu tetap dihitung 4 saja. Kenyataannya walaupun 5, jadi 5 rokaat itu dihitung 4. Elatnya, alasannya oleh karena ada keraguan. Ragu itu meragukan, ada was-was, itu penyakit sebenarnya. Jadi caranya, belum sholat kita bereskan dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita, fokuskan dulu, jangan mikirin apa-apa, udah tunda aja semua urusan gitu.
Jadi itu yang membuat itu setan di hati kita nempel dan lain sebagainya, menjadikan kita mikiran fokus antara dunia, harta dan lain sebagainya, itu yang menjadikan kita lupa. Jadi kesimpulannya untuk para jamaah, barang siapa yang lupa dalam hitungan rokaat, misalnya 1 rokaat apa 2 rokaat, 2 apa 3, maka alhasil kembalikan kepada yang terkecil atau yang tersedikit. Kalau ragu 2 3 2 3 4 3 4 3 atau 1 2 1 2, kembalikan yang tersedikit. Kalau misalnya 3 ragu 2 3, kembalikan kepada 2. Kalau 4 3 4 3, kembalikan kepada 3, walaupun jatuhnya kepada 5 misalnya. Mudah-mudahan jelas. Jadi begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau sudah tahu kan kita enak ilmunya, jadi nggak usah lama-lama nih, kan sholat lama amat. Itu baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Ada yang ngomong di belakang, woi gimana sholat apa nih misalnya, anak-anak kecil makan suka gitu, lama amat imam, begitu. Pertanyaan kita ragu, itu jadi antisipasi buat kita. Kalau sudah tahu ilmu, tinggal kita laksanakan saja aturannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.